Kelompok buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) kembali berunjuk rasa menuntut pembatalan Undang-Undang Cipta Kerja di depan gedung DPR RI. Para pengunjuk rasa juga mempertanyakan edaran tidak ada kenaikan upah minimum. Dalam unjuk rasa yang digelar di depan gedung DPR RI Senin siang, buruh meminta DPR membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang dinilai merugikan buruh. Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI juga meminta DPR memanggil Menteri Tenaga Kerja terkait surat edaran mengenai tidak adanya kenaikan upah minimum pekerja pada 2021. Tapi semangat kita, seringkali kita hadir ke sini, namun demikian perlawan kita terus kita sambil menunggu. Ketua Front Pembela Islam Rizik Syihab dijadwalkan akan tiba di tanah air hari ini. Penyambutan dari pendukung disiapkan jelang kepulangan Rizik Syihab. Ketua FPI Rizik Syihab Selasa pagi akan tiba di tanah air. Sejumlah persiapan untuk menyambut Rizik mulai dilakukan Senin malam di lingkungan sekitar markas besar FPI. Spanduk penyambutan menghiasi kawasan Petamburan, Jakarta dekat markas besar FPI. Beberapa simpatisan Rizik Syihab dari daerah juga sudah berada di markas untuk menyambut kepulangan dirinya. Namun belum terlihat penjagaan khusus dari Laskar FPI. Dari Bandung ya ke Jakarta untuk menyambut Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Alhamdulillah dari Bandung berangkat 20 bus untuk penjemputan imam tercinta. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten menyiapkan simulasi pengamanan terkait kepulangan Rizik Syihab. Pengamanan disiapkan untuk mengantisipasi adanya konsentrasi massa di bandara saat Rizik Syihab tiba esok hari 10 November. Ratusan petugas akan disiagakan mulai dari jalur masuk bandara hingga Terminal 3 kedatangan. Selain itu, petugas juga mengawasi secara ketat protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19. Jadi kami sampaikan bahwa bandara saat ini telah siap ya menyambut kedatangan Habib Rizik Syihab yang rencananya akan datang pada hari Selasa besok. Walaupun sampai saat ini kami masih menunggu konfirmasi kedatangan beliau dari maskapai. Rizik Syihab diperkirakan akan menaiki pesawat komersil menuju tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemakaman Gatot Brajamusti diiringi isak tangis keluarga dan sahabat terdekat. Gatot dimakamkan di kampung halamannya di Desa Sukamanah, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Jenazah Gatot Brajamusti disolatkan dan dibawa ke pemakaman TPU Cikirai Kidul, Desa Sukamanah, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pelayat dan keluarga besar Gatot Brajamusti mengiringi jenazah ke tempat peristirahatan terakhir. Isak tangis keluarga mengiringi prosesi pemakaman. Gatot Brajamusti terpidana kasus narkoba, kepemilikan senjata ilegal, dan juga kasus asusila meninggal dunia di Rumah Sakit Pengayom Lapas Cipinang, Jakarta. Gatot meninggal dunia karena penyakit komplikasi hipertensi dan gula darah tinggi. Selain itu, ia juga menderita stroke selama 3 tahun terakhir. Dia mempunyai penyakit sudah lama, itu diabetes, hipertensi, dan sudah hampir 2 tahun ini kena stroke. Jadi ini adalah gejala dan suatu hal yang komplikasi. Sehingga pada saat waktunya beliau lagi lelah dan capek, sehingga komplikasi itu meningkat. Mantan Ketua Parvi dan aktor film ini meninggal dunia di usia 58 tahun. Terpidana 20 tahun penjara ini sedang menjalani masa hukuman sejak 2018 di Lapas Cipinang, Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasca dilaporkan oleh salah satu nasabahnya, pihak Maybank Indonesia menunjuk Hotman Paris sebagai kuasa hukum mereka. Maybank juga memastikan akan membawa kasus ini ke pengadilan.
Raibnya dana nasabah Maybank sebesar 22 miliar rupiah terus bergulir. Korban penggelapan dana nasabah kembali angkat bicara. Ia menjawab seluruh tudingan Maybank Indonesia terhadap dirinya. Winda Lunari mengatakan ia membuka rekening untuk tabungan masa depan dan tidak pernah memutar uang tabungannya karena ia tengah belajar di luar negeri. Saya nih hanya membuka rekening. Lalu papa saya memasukkan dana sebagai tabungan masa depan. Dan selama beberapa periode itu saya sedang melakukan studi di luar negeri. Jadi mungkin nggak saya bisa datang ke bank untuk melakukan transaksi apapun. Karena saya statusnya aja masih lagi di luar negeri, lagi studi. Jadi itu. Jadi segala jenis rekening koran waktu itu kan pasti wali saya ada yang menerima. Ya wali-wali saya percaya saja. Justru karena kita percaya Maybank itu aman, ya papa saya kan ada menambahkan dana untuk tabungan gitu. Emang statusnya hanya untuk tabungan gitu Kak. Jadi segala perputaran uang dari rekening saya itu yang perlu dipertanyakan, kenapa bisa ada. Otorisasi, saya nggak pernah kasih otorisasi. Gimana mau kasih otorisasi juga? Saya lagi di luar negeri, lagi belajar. Sebelumnya pihak Maybank menunjuk Hotman Paris selaku kuasa hukum dalam kasus ini. Hotman pun menyampaikan sejumlah kejanggalan. Salah satunya kartu ATM dan buku tabungan nasabah dipegang oleh pimpinan cabang inisial A. Dari awal pembukaan pada 27 Oktober 2014 sampai saat ini. Ia pun menduga ada keterlibatan lebih dari satu oknum. Bank dalam bank, ya berarti kan pimpinan cabangnya kan memainkan duit orang. Itulah harusnya yang saya bilang tadi, semua orang yang terima uang ini, ya, yang ada di sini ada 6 atau berapa nih? 8 harusnya diperiksa. Ini belum diperiksa di Mabes Polri. Harusnya kalau benar-benar tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya akan penyidikan ditingkatkan ke mereka gitu loh. Winda melaporkan kasus ini ke Barreskrim Mabes Polri pada Kamis lalu. Winda melaporkan tabungannya 20 miliar rupiah di Maybank hilang. Uang itu disimpan dalam 2 rekening terpisah dengan rincian 15 dan 5 miliar rupiah. Tim penyidik Barreskrim telah menyelidiki aset dan memeriksa sejumlah rekan tersangka atas kasus penggelapan dana nasabah ini. Modus operandi tersangka AT menarik uang nasabah tanpa izin pemilik rekening, kemudian mentransfer kawan-kawan tersangka untuk diputar dengan harapan mendapatkan keuntungan. Saksi yang sudah diperiksa sebanyak 23 orang, termasuk karyawan bank dan saksi-saksi yang lainnya. Saat ini penyidik sedang melaksanakan tracing aset dan menelusuri aliran dana yang digunakan saudara tersangka AT. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan Kepala Bank Maybank sebagai tersangka. Tersangka terancam pasal pelanggaran perbankan dan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman 8 hingga 20 tahun penjara. Pemirsa, sidang kasus korupsi pengurusan fatwa di Mahkamah Agung dengan terdakwa Pinangki Sirna Malasari menghadirkan Joko Chandra sebagai saksi. Joko Chandra sempat menangis di ruang sidang saat memberikan keterangan. Berapa kali dengan pasal, diancam, atau tekanan? Tidak ya? Baik. Apakah ada penandatangan surat kuasa? Tanggal 19, yes. 18? Tanggal 19. Oh, surat kuasa apa tanggal 19? Surat kuasa yang saya tunjuk kepada Anita Kolopaking sebagai pengacara, mewakili saya. Baik. Pada saat penandatangan surat kuasa. Pemirsa, sidang pembacaan eksepsi perkara penghapusan red notice terpidana Joko Chandra digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Pihak Napoleon Bonaparte membantah tuduhan jaksa penuntut umum terkait penerimaan sejumlah uang dari Joko Chandra. Napoleon Bonaparte hadir dalam sidang pembacaan eksepsi perkara red notice Joko Chandra di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam eksepsinya, Napoleon menyebut ia merasa dizolimi oleh pernyataan pejabat negara terkait tuduhan penghapusan red notice. Saya merasa dizolimi melalui pers oleh pemberitaan-pemberitaan, statement-statement pejabat-pejabat negara
yang salah tentang tuduhan menghapus reprotes, karena sebagai Kadif Interpol yang dulu juga mantan Sekretaris NCB Interpol Indonesia, kami yang paling tahu mekanisme kerja Interpol. Kuasa hukum Napoleon juga membantah kliennya menerima uang senilai 6 miliar rupiah dari Joko Chandra. Kami mengatakan di dalam eksepsi kami secara jelas tadi bahwa perkara ini adalah rekayasa perkara palsu. Rekayasa perkara palsu dimulai dari laporan. Pak Irjen Pol Napoleon Bonaparte tidak pernah dilaporkan oleh Zaki Nasution AKBP. Yang dilaporkan adalah Tommy Sumardi. Kwitansi tanda terima uang tidak dicatat di dalam bahwa uang yang diterima dari Tommy Sumardi dari Joko Chandra diperuntukkan untuk Pak Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Atas eksepsi kuasa hukum, Jaksa Penuntut Umum menyatakan akan mengajukan tanggapan atas eksepsi yang akan digelar pada Senin 16 November 2020. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Diaspora Indonesia di Amerika Serikat ikut gembira menyambut kemenangan Joe Biden dan Kamala Harris. Informasi dari mancanegara dapat Anda saksikan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.